Sebelumnya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar? Di situasi seperti sekarang ini, tentunya kita tidak boleh lengah untuk selalu menjaga kesehatan ya. Betul banget, jangan lupa untuk selalu stay healthy and happy ya teman-teman. Oke, baik. Untuk mengefisiensikan waktu nih, langsung saja yuk kita mulai acaranya. Kami ucapkan selamat datang di acara Open House Drug Utilization and Discovery Research Group 2022, welcoming an impressive young scientist that changed the world. Yay! Kepada yang terhormat, Bapak Antonius Nugraha Widi Pratama, Bapak Arya Satya Nugraha, dan Bapak Bawan Triatmoko selalu CEO atau founder dari DUDRG. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara malam hari ini. Baik, sebelum memulai acara, terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Ari Satya Nugraha selaku CEO dari DUDRG untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Ari Satya Nugraha, kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang. Jadi kita adalah wadah. Jadi di farmasi itu bukan di farmasi aja, di UNED itu kita menjadi sebuah role model riset group yang beneran, karena sebenarnya kita itu mengadaptasi kegiatan riset grup yang pengalaman saya di Australia selama 10 tahun, jadi saya implementasikan di sini sedikit demi sedikit, karena tidak bisa langsung merubah total, karena negara maju dengan negara berkembang itu bedanya banyak sekali, dan kita harus step by step, bukan sekedar fasilitas juga, kultur juga. Jadi makanya kita mencoba kayak misalnya di kegiatan riset group di kita itu ada training dan sebagainya, kemudian fasilitas lab yang cukup lebih rileks ya, lebih fleksibel dibanding riset group di yang ada di kebanyakan di Indonesia. Jadi kalau saya kasih sejarahnya, sebelum ada perkerisan ya, istilahnya keris kalau di UNED itu, kita sudah ada dulu. Jadi saya pulang tahun 2015, jadi pulang ke Indonesia, terus kita establish riset group bareng Mas Santo dan Mas Bawon. Dari situ kita langsung dilegalkan sama fakultas, habis itu baru muncul di universitas untuk membentuk keris. Dan alhamdulillah kita sudah punya space ya. Jadi dan ke depan insya Allah kita akan pindah ke lab yang AI, yang dulu AI yang lama. Jadi kita dapat lebih besar lagi. Dan selama pandemi memang problem besar. Jadi on and off. Tapi biasanya sebelum pandemi, jadi kita ada workshop dan sebagainya yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan kita sebagai riset group. Dan mudah-mudahan ini kan ada Omikron ya, mudah-mudahan tidak sampai bikin chaos kayak kemarin, jadi kita bisa langsung memulai yang offline lah, ibaratnya yang lab. Karena prinsip saya, zaman sudah berubah, kalau belajar bisa lewat internet. Jadi sebenarnya kayak dosen, guru itu udah nggak begitu penting sekarang, tapi lebih sebagai fasilitator. Jadi untuk mendrive supaya student itu bisa mencapai yang terbaik. Nggak bisa dipungkiri, orang nggak sekolah, lihat YouTube, bisa bongkar HP sekarang. Sama dengan di lab juga gitu. Sekarang jadi kita sudah terbuka, jadi fight bersama, jadi semua bisa cepat, bisa lambat, tapi dengan kolaborasi. Jadi tapi skill itu harus praktis. Jadi kalau di lab jangan sampai pegang, orang yang pegang pipet, biasa pegang pipet sama enggak akan ketahuan. Sama dengan kayak naik sepeda motor tuh. Yang biasa naik sepeda motor enggak sama yang tidak, kan beda dari cara beloknya itu. Jadi
Jadi mudah-mudahan jadi riset grup kita nanti menjadi ajang untuk apa ya, mengembangkan diri ya. Jadi, terutama yang tertarik dalam dunia riset. Jadi, kalau yang kita kembangkan sekarang kan student bisa coba publish internasional misalnya. Terus kemudian kita bantu misalnya student mau ikut lomba A, B, C, D, tinggal bilang ke kita coba bantu. Bantu dalam artian bisa ide, bisa macam-macam. Jadi kalau grant kita banyak, malah kita biayai juga. Jadi kayak di grup kita juga selain itu kita juga ada kegiatan field trip dan sebagainya. Jadi kita backup, kemudian ada fun project. Jadi kita juga sambil liburan, sambil sampling juga. Jadi overall, jadi di riset grup kita itu dari istilahnya dari lapangan sampai paper. Jadi kalau riset itu jadi all around. Kemudian ya kita bersama juga berharap supaya grant riset juga semakin banyak sekarang, karena pandemi kemarin agak chaos juga karena kita tidak banyak yang kita dapatkan. Tapi mudah-mudahan ini sudah mulai bergerak lagi, Indonesia ekonominya sudah mulai bergerak lagi, dan mudah-mudahan riset juga semakin jalan. Dan saya harapkan mahasiswa atau calon peneliti ke depan bisa tertarik dalam dunia sains, karena menurut saya sciencing itu wajib ya, menuntut ilmu itu wajib. Dan apalagi kalau ada yang tertarik sekolah ke luar negeri, kita fully support. Jadi mending declare di awal, jadi biar tidak. Jadi pengalaman saya ada yang tertarik sekolah ke luar negeri, sudah lulus lama baru tertarik, kan butuh persiapan. Kan tidak seperti sesuatu yang langsung jadi, seperti orang main trading langsung jadi, kan nggak bisa juga itu. Jadi semuanya butuh persiapan. Jadi build up CV dengan kegiatan riset dan sebagainya. Dan sekarang gunakan juga sosial media untuk branding diri sendiri, karena besok siapa tahu perekrutan bukan pakai portofolio biasa juga, bisa lewat kamu bagaimana di dunia sosial mediamu, bagaimana, semua sudah berubah loh sekarang, dan kita harus terbuka. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kita harus terbuka dalam perubahan, dan kita harus maju dan semangat, dan jangan lupa happy sciencing. Jadi kalau kalian tidak happy melakukannya, mending tidak usah, karena akan berubah ke yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi selamat, dan ini ada informasi dari senior kita, jadi selamat untuk melakukan discuss saja, yang penting lebih open aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari atas sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nurdiana Horidah selaku penanggung jawab dari acara Open House DODRG 2022. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Apa suaraku sudah terdengar ya? Sudah terdengar. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Nurdiana Horidah. Di sini kebetulan sebagai penanggung jawab DODRG Open House ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak CEO udah menyempatkan hadir, dan juga kepada narasumber yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di acara kami kali ini, dan nggak lupa sama teman-teman yang udah mau hadir juga di acara Open House ini. Sebenarnya tujuan diadakan Open House ini adalah untuk lebih mengeksplor ya DODRG, ingin masyarakat farmasi UNED ini lebih mengetahui tentang
DUDRG. Kebetulan kami juga ada lagi open recruitment untuk angkatan 2020 dan 2021. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa menggali informasi di sini yang masih belum begitu tahu tentang DUDRG, bisa ditanyakan nanti di sini kepada kakak-kakak yang sudah berpengalaman. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dina atas sambutannya. Nah, teman-teman pasti udah pada nungguin acara inti pada malam hari ini kan? Yeay, tibalah kita pada acara inti pada malam hari ini. Well, kami pastikan nih kehadiran teman-teman semua pada malam ini sangat amat well time spent karena kita akan sharing secara live dengan kakak-kakak yang prestasi kemampuan pengetahuannya ini udah sangat menggetarkan kalbu banget, alias bisa banget nih bikin kita, adik-adiknya nih ikut semangat gitu loh untuk mengejar jejak-jejak prestasi yang sangat amazing dari kakak-kakaknya ini. Betul banget, Kak. Wah, jadi gak sabar ya buat sharing-sharing sama kakak-kakak di sini. Tapi tunggu dulu, Kak. Kita kan sebagai MC belum kenalan nih, karena aku pernah dengar pepatah yang katanya out of sight, out of mind, yang artinya tak kenal maka tak sayang. Ja, oke deh kalau gitu. Oke, aku mulai dari aku nih ya perkenalannya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Alifa dari DUDRG 2019. Salam kenal ya. Halo, aku Fatima dari DUDRG 2020. Salam kenal juga. Jadi kita di sini, kita berdua akan nemenin teman-teman selama 2 jam ke depan. Jadi jangan bosen-bosen ya lihat wajah kita. Oh ya Kak, tadi kan katanya Kak Alifa bilang kalau kita bakal sharing-sharing sama kakak-kakak ya di sini. Boleh kasih spoiler dikit nggak sih Kak, siapa kakak-kakak itu? Oh, boleh banget, boleh banget. Oke, aku bisikin sedikit nih ya spoilernya. Jadi, speaker skece kita pada malamnya hari ini nih, dulunya juga anggota DUDRG. Terus juga kakak-kakaknya ini pernah ikut student exchange di Departemen Farmasi University of San Carlos, Talamban, Filipina tahun 2019. Wow. Ayo, bisa nebak nggak nih? Kayaknya baru dikit clue yang di-spill, tapi kayaknya udah menarik banget nih, Kak. Tapi dari teman-teman ada yang bisa nebak nggak siapa kakak-kakaknya? Bisa ditulis di kolom chat atau on mic. Waduh, kayaknya belum pernah tahu ya. Kurang ya clue-nya. Boleh kasih dikit lagi nggak, Kak? Satu lagi. Oke, gini. Next clue-nya nih, jadi ke kakak-kakak speakers ini pernah juga menjadi presenter di acara The Fifth School of Healthcare Profession International Research Conference di University of San Carlos, Talamban, Filipina tahun 2019. Wah, nah, tuh udah jelas belum? Udah jelas banget ya kayak kalau dari clue yang ini. Ayo teman-teman, siapa kira-kira yang bakal jadi speaker kita pada malam hari ini? Boleh ditulis di kolom chat. Yes, bener banget. Kak Tinton Agung Laksono dan Kak Lila Nur Firly. Yeay. Kalau dari antusiasme yang jawab sih kayaknya kita diskusinya bakal seru banget ya Kak malam ini. Yup, bener banget. Aku juga udah gak sabar banget nih mau langsung sapa-sapa sama Kak Tinton dan Kak Lila. Oke, langsung saja nih tanpa berlama-lama lagi kita undang speakers kita pada malam hari ini. Oke. Kak Tinton dan Kak Lila. Halo, selamat malam, Kak. Halo, selamat malam, Kak. Saya terdengar, Kak? Halo. Siap, terdengar, Kak. Oke. Iya, halo, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak Lila, Kak Tinton. Terima kasih banyak ya, Kak, telah berkenan untuk menghadiri acara open house pada malam hari ini. Gimana nih, Kak, kabarnya? Kak Tinton dan Kak Lila. Baik banget. Lama juga nggak ketemu sama Pak Ari, Pak Anton juga, Pak Bawon. Kemarin terakhir ketemu waktu kondangan nggak sengaja. Oh begitu, kondangan. Iya Kak. Kalau Kak Lila sendiri, bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini baik, sehat-sehat juga. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia ya Kak Lila dan Kak Tinton. Amin. Mungkin kita mulai aja ya Kak diskusinya sama Kak Lila sama Kak Tinton. Oh iya, kalau boleh tahu Kak Tinton sama Kak Lila akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Mungkin bisa dari Kak Lila dulu.
Gimana? Kalau boleh jujur, sebenarnya belakangan ini nggak begitu banyak ya kesibukannya. Mungkin cuman ikut semacam kelas preparasi buat tes bahasa Inggris dan mengerjakan beberapa papernya Pak Ari. Tapi selebih dari itu banyak menganggurnya. Wah, keren. Lagi tes preparasi bahasa Inggris ya, Kak. Kalau boleh tahu itu tuh buat apa sih, Kak? Ke depannya. Kemungkinan mau ambil ini sih tes IELTS buat persiapan untuk apply beasiswa. Wih, keren banget. Semoga Wah. nanti lancar ya, Kak, ke depannya beasiswanya. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau dari Kak Tinton sendiri, akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Kak? Sekarang kan saya lagi join sama Lifepack ya. Jadi Lifepack itu kayak semacam apotek online yang basisnya ada di Jakarta sama Surabaya. Nah, saat ini kan di Surabaya sendiri itu kami saat ini lagi gabung sama Viva. Nah, kedepannya kami kan mau buka apotek sendiri. Nah, jadi kebanyakan untuk akhir-akhir ini sibuknya ngurusin ini sih perizinan ke apotek sama juga melakukan pelayanan kefarmasian juga secara daring. Gitu Wah, sih. secara daring. Berarti Iya. itu kayak pakai aplikasi gitu ya, Kak? Iya, Pak, aplikasi. Benar sekali. Kalau dari aplikasinya sendiri yang sudah ada kayak Halodoc atau memang membuat sendiri, membangun sendiri gitu, Kak? Aplikasinya. Basisnya kita bangun sendiri ya. Jadi aplikasinya kalau dari Halodoc sendiri kan dia basisnya adalah jadi mereka bikin apotek partner. Jadi mereka nggak punya apotek sendiri untuk basisnya. Jadi kan ketika kita order biasanya kan disarikan ke apotek terdekat. Nah, kalau kita itu bangun dari aplikasinya sendiri, kemudian juga apoteknya mulai bangun setiap daerah. Jadi mulai dari Bandung, Jakarta, Jogja sampai Bali untuk tahun ini targetnya. Wah, keren banget Kak Tinto dan Kalila, produktif banget ya Fatima, padahal misalnya sudah selesai kuliah ternyata masih tetap aktif terus mengejar ilmu terus. Ya benar, apalagi bikin base-nya dari awal tuh apotek Base dari digital. awal. Iya. Betul banget. Itu apa ya, untuk lulusan baru sih kalau misalkan aku kalau memang niatnya nggak lanjut kuliah atau nggak lanjut apply beasiswa karena memang tujuannya untuk kerja, untuk awal mending carilah pekerjaan yang memang rintisan dari nol. Jadi kalian tuh banyak belajar dan ikut berkembang di dalamnya itu. Jadi nggak cuma ketika kalian join perusahaan gede, kalian lebih banyak malah stuck di sana karena kan hanya ikutin SOP yang ada tanpa bisa melakukan pengembangan. Jadi pengembangan itu tetap dibatasin, Mbak. Beda kalau kalian memang join dari perusahaan yang mulai dari nol, kalian bakalan istilahnya berkembang lah, mulai dari nol sampai perusahaan itu bisa jadi gede, gitu sih. Berarti kayak apa, kalau dari awal bikin sendiri tuh lebih tahu ya Kak, ke depannya bakal dibawa kemana gitu ya. Benar sekali. Dan kalian akan banyak dilibatkan di situ untuk menentukan sebuah keputusan terkait pekerjaan kalian itu. Keren banget. Mungkin ke depannya kita bakal cari tahu lebih lanjut ya Kak, tentang ngomong lebih lanjut tentang aplikasi ini. Nah, boleh ya. Mungkin next question dulu nih dari Kak Alifa. Oh iya, kalau misalnya kalau udah masuk ke profesi-profesi kan nanti nih Kak, tengah-tengah. Boleh nggak kalau kita mulai dulu dari perkenalan awal mula nih, masuk di UDRG tuh gimana sih pengalamannya, tertariknya dari mana, motivasinya apa gitu Kak? Dari Kak Lila dulu mungkin. Oh, bisa dioper ke ini Kak Tinton dulu, sesepuh saya. Boleh banget Kak, boleh. Anda sebenarnya sejarahnya. Oke. Jadi saya tuh dulu kan joinnya di UDRG itu mulai istilahnya dari nol ya, jadi belum punya lab kayak sekarang. Dulu tuh benar-benar ruangannya Pak Ari tuh cuma segede itu ruangan kita dulu tuh. Jadi saya tuh join awalnya itu kan dulu ada Mbak Ayunda, terus kemudian ada Mbak Nadia, Mbak Yuvi, terus di angkatan kalian tuh kalau nggak salah dulu ada Danti sama satunya siapa ya lupa. Di angkatan 2016 angkatannya Lila dulu itu. Nah awalnya dulu kan saya memang sempat ikut PKM kan barengannya Mbak Nadia Lestari. Nah berhubung waktu itu PKM kita sudah selesai, terus ditariklah saya masuk ke UDRG ini. Jadi awalnya sih
saya nggak tahu ya DUDRG itu seperti apa. Nah, apalagi dulu kan masih cuma ada Pak Bawon sama Pak Anton kan, dulu Pak Ari masih ke Jerman kalau nggak salah waktu itu. Nah, dari situ diceritain lah DUDRG itu bakalan nanti itu seperti apa. Nah, di situ saya mulai tertarik karena apa ya, dari dulu kan memang saya seneng lab based ya, jadi seneng lab, terus apa namanya, kayak penelitian tuh seneng dari dulu. Jadi makanya dulu saya tertarik ketika diajak sama senior-senior itu. Nah, di sana ternyata ketika sudah join itu asik juga dulu itu. Jadi kalau dulu kan zamannya banyak triknya sih daripada nge-lab-nya, karena kita memang belum punya lab. Jadi awalnya itu kita diajak ke Meru Betiri waktu itu. Terus kemudian ya sempat terus jalan-jalan kemana-mana juga mencari sampel, dan itu seru sih. Mungkin itu dari saya. Terus habis itu Mbak Lila itu tanya ke saya. Terus boleh dilanjutkan Mbak Lila? Oh iya. Jadi, seperti yang tadi diceritakan sama Stinton, itu ada beberapa anak di kelas kan lebih dulu ikut ini di UDRG. Ada 2 orang kalau nggak salah dari kelasku. Kemudian Mas Stinton itu sempat bikin semacam story di Instagram kayak ngebahas tentang apa sih yang dikerjakan di lab dan bla bla bla. Terus semacam bikin open recruitment mini juga. Jadi cari tumbal lah istilahnya Mas Stinton ini. Terus akhirnya kok tertarik gitu, ternyata terus cari temen yang sama juga, yang sama-sama kebetulan lihat IG story-nya Mas Stinton, ada satu temen namanya Cynthia, akhirnya ketemuan, terus ngebahas gimana sih cara tanya-tanya juga ke Mas Stinton, habis itu baru approach ke Mas Stintonnya juga. Sebenarnya untuk alasannya sendiri kenapa kok tiba-tiba tertarik ya abis lihat IG story-nya Mas Stinton itu, karena di di angkatanku itu kan mungkin kalau kata orang-orang kayak ambis gitu ya. Jadi di semester awal-awal gitu aja banyak yang udah nentuin kayak aku pengen skripsi ke sini kayak gini. Terus aku kayak ngerasa ya ampun, kok semuanya itu sudah mikir sampai ke sana sih, aku masih nggak ada base apa-apanya. Akhirnya aku coba ikut ini, siapa tahu nanti kalau ikut lebih banyak dapat semacam pengalaman atau skill juga, sambil nanti mikirkan buat topik skripsi dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah ikut nggak cuman stuck di skripsi aja, tapi masih dapat banyak hal lain selain itu gitu. Wih, Wah, panjang banget berarti ya Kak ceritanya sebelum sampai di titik yang sekarang ini DUDRG sudah jaya-jayanya, ibaratnya udah punya lab sendiri yang luas, yang lengkap gitu. Terus waktu dulu kesulitannya gimana tuh Kak kalau misalnya sampling tapi belum ada alat-alat sama sekali, atau ke universitas lain dulu, atau bagaimana ya Kak? Maksudnya mengelola sampelnya seperti itu. Kalau dulu tuh jadi awal-awal dulu tuh ruangannya Pak Ari itu dibikin untuk ngeringin sampel kita, jadi dari jamur, terus lichen dulu itu zaman awal-awal tuh, jadi ketika masuk tuh baunya udah ampun dulu itu di ruangan Pak Ari karena belum kepake ya, jadi kita masih istilahnya bebas lah nyimpen apapun di situ. Nah dari situ terus Pak Ari kan dulu awalnya kan dapat grant lichen itu ya untuk support kita itu, dapat lichen, terus setelah lichen itu kita mulailah bikin lab yang sebelahnya itu. Jadi sebelahnya itu dulu itu awal-awal anak DUDRG sendiri yang ngecat itu dulu itu. Awalnya itu dicat hijau ya, karena kita dulu kan ada Pak Kuku tuh sebenarnya yang ikut istilahnya mengelola lab kita itu. Kan dananya di grant itu dulu adalah Pak Kuku yang juga join di grup Liken. Di sana tuh jadi awalnya kita mulai ngecat si labnya itu, awalnya itu warnanya hijau, terus kita salah kan. Sebenarnya kan dulu itu disuruh ngecat seperti warnanya di farmasi yang putih tulang susu. Nah waktu itu Pak Koko tuh menunjuk ke arah tembok tapi ketutupan daun. Lucunya di situ. Jadi anak-anak ngiranya yang ditunjuk itu daun warnanya hijau. Kita cat lah warnanya hijau dari 1 minggu. Terus kemudian hari Senin Pak Koko kaget gitu kan. Lah kok hijau warnanya? Nah dari situ kita cat lah ulang itu jadi warnanya seperti sekarang itu. Itu dulu seru-seru awal-awal kita mulai nge-lab itu. Terus habis itu selesai, kita mulai pengadaan alat juga kayak destilator, kemudian ada LAF, kemudian sebelahnya LAF itu shaker inkubator, kemudian showcase itu juga kita dulu awal-awalnya istilahnya
ngangkat-ngangkat sendiri, install sendiri awal-awalnya dulu. Nah sekarang kan sudah enak ya, maksudnya semua sudah ada. Ya, harapannya sih dari teman-teman bisa lebih mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Jadi papernya ini bisa digenjot. Harapan saya itu seperti itu dulunya. Mungkin dari Mbak Lila. Jangan tidur Mbak Lila. Apa nih, nambahin apa? Iya, Kayak Lila. untuk tahap awal ini sudah dijelaskan secara rinci oleh Mas Tinton barusan. Untuk kesulitan-kesulitan di awal. Oh, berarti dulu waktu zamannya Mbak Lila open recruitment pertama berarti ya Mbak Lila, kan Mas Tinton itu ibaratnya masih di tahap awal banget yang benar-benar baru banget. Nah, mulai ada open recruitment berarti di zamannya Mbak Lila ya, di angkatan-angkatan Mbak Lila. Iya, Intinya waktu iya itu. ya. Jadi kalau angkatan di bawahku yang angkatan 2017 itu masih semacam dari mulut ke mulut approach-nya. Jadi per individu, terus nyari orang-orang yang tertarik juga, hampir sama kayak caranya Mas Tinton. Baru setelah 2017 gabung, itu mulai bikin tim buat open recruitment, terus juga sempat diadakan untuk pengangkatan manajer yang manage buat buat open recruitment sendiri, terus ngelola inventory dan lain sebagainya, itu baru diinisiasi saat itu. Kemudian ya untuk angkatan 2018 yang pertama kali dioprek kalau nggak salah gitu. Oh, seperti itu. Berarti angkatan Kak Tinton dulu tuh jadi kayak pelopor berdirinya DODRG ini ya Kak ya? Sebenarnya atasnya ada lagi sih, cuma nggak kelihatan. Cuman struggle-nya di angkatannya Kak Tinton Ya, gitu mulanya ya. struggle-nya. Itu waktu Pak Ari di Jerman tuh, jadi meetingnya ya kayak gini tuh, by Zoom, by meeting, sampai kita diusir satpam karena beda jam. Dulu Kan pakai kalau Zoom juga Kak? iya, zaman dulu tuh. Jadi kan Pak Ari di Jerman tuh kalau di sana siang, di sini malam ya, kalau nggak salah dulu itu. Nah, jadi itu sampai kadang kan sampai jam 9, jam 10 itu sampai satpamnya, ayo pulang. Depan lab AI dulu kan nggak ada lampu ya di situ, jadi gelap-gelapan gitu. Berarti termasuk beruntung ya kita angkatan sekarang waktu Pak Ari udah nggak itu, Iya. udah available gitu. Kalau Berarti yang kalau dari Kak Tinton atau Kak Lila gitu, pengalaman yang paling berkesan pada saat pertama gabung tuh apa? Kayak yang paling berkesan banget dari DODRG ini. Silahkan. Dari Mbak Lila dulu, dari tadi diem ya. Lila dulu. Kalau berkesannya apa ya? Dari awal waktu join itu udah beda. Untuk bedanya tuh maksudnya dari cara kerja di lab-nya, kemudian sistem yang dipakai juga benar-benar beda. Waktu awal join aja, dulu itu sempat gabung di Project Liken kan, yang waktu itu masih dipegang sama Mas Tinton. Ketika awal gabung itu langsung semacam kerja dengan HPLC waktu itu, kalau nggak salah untuk profiling Liken. Jadi kaget juga, tapi juga banyak yang bisa didapatkan dari sana. Tapi banyak kagetnya. Yang handle waktu itu kagetnya kayak, wah ternyata banyak yang masih belum tahu, yang masih belum didapatkan dari praktikum, kayak benar-benar beda. Waktu itu handling profiling, kalau nggak salah cuma Mas Tinton aja yang pegang waktu itu, untuk profiling sampel ikannya. Dan benar-benar beda dari penggunaan HPLC yang untuk analisis ketika kita praktikum. Dan memang nggak ada protokol tetapnya. Kalau misalkan kita praktikum kan udah tersedia langkah-langkahnya, mulai dari bahannya, langkah-langkahnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sana nggak sama sekali. Jadi benar-benar melakukan optimasi sampai didapatkan kondisi yang benar-benar pas atau optimum. Kalau waktu itu kagetnya di itu juga sih. Kalau waktu itu mau nanya nih Kak Mbak Lila, kok waktu itu dulu proyek pertamanya Liken, ada apa dengan Liken? Waktu itu apa mungkin Liken yang masih benar-benar butuh dan optimal banget nih kira-kira kalau misalnya mau diteliti atau bagaimana tuh Kak?
Sepertinya dulu lebih ke ini karena saya approach-nya ke Mas Tinton, jadi langsung semacam tergabung ke project yang di-handle sama Mas Tinton. Selain itu dulu juga ada project lain kayak malaria dan soil, tapi kami berdua langsung ditempatkan di yang Liken. Mungkin karena juga ketika itu sampelnya ada beberapa yang perlu dikerjakan juga, jadi mungkin langsung diarahkan ke sana. Gitu. Oh iya, ini dari Kak Tinton belum nyebutin tadi pengalaman yang paling berkesan apa. Oh iya, Gimana, Mas? belum. Jadi apa ya, banyak banget sih kalau dari DUDRG itu. Istilahnya kan saya banyak mulai semester 2 itu sudah join ke sana, jadi kayak struggle-nya dari nol terus sampai sekarang itu banyak pengalaman didapat di sana, mulai dari kita dulu sering camping waktu nyari sampel, jadi pernah dulu tuh camping sehari 2 hari Pak, 3 hari dulu lupa, di Meru Betiri. Nah di Meru Betiri itu dulu tuh yang join ada saya, Mbak Nadia, Mbak Yufi, Pak Bawon, sama Pak Koko. Itu salah satu pengalaman yang asik sih di sana. Jadi explore Meru Betiri itu seperti apa, terus kita banyak sampling lichen, terus jamur-jamuran juga di sana. Terus ketemu juga banyak makhluk-makhluk hidup di sana juga. Makhluk hidup kayak gimana tuh, Mas? Jadi banyak kayak kalong yang segede, kayak gede banget, itu sampai semeter gitu gedenya di Meru Betiri. Terus apa Udah ya? kayak sampling di Atlantis gitu ya, Kak? Iya, terus banyak diceritain juga kan, banyak macan tutul kan di sana itu di Meru Betiri. Ya jadi waktu berangkatnya itu sempat lihat di tepi kanan jalan itu, tapi masih anak-anak itu. Jadi asik sih itu. Terus habis itu kan selain di samping sama dosen-dosen kan juga sering kita sampling sendiri ya, apalagi di grup weekend zamannya saya, Lila, Cynthia, sama Mas Rido itu dulu sering ke lerengnya Kawaijen di daerah Bondowoso. Nah di sana tuh banyak momen momen asik di sana, mulai Cynthia sampling pakai helm. Banyak seru. Pak ini nanti ya Kak Alifa ya, di sesi akhir ada nih sesuatu buat Kak Lila dan Kak Tinton. Iya, bener banget. Jadi sampling itu seru banget karena semacam escape ya dari kegiatan kuliah yang kayak monoton ya di kampus, terus di lab. Di situ kita pergi sampling lah, kayak jalan-jalan bentar. Seru banget. Terus di lab juga kita kan istilahnya dulu tuh banyak diajarin secara personal sama Pak Ari itu kayak teknik-teknik buat gimana cara dapat ekstraksi yang cepat, terus kemudian dapat senyawa yang istilahnya, kalau dulu tuh Pak Ari sebutnya nyuci senyawa. Jadi dari ekstrak supaya kita dapat senyawa secara cepat tanpa melakukan HPLC. Nah itu diajarin sama Pak Ari dulu tuh cara trik-triknya seperti apa, terus cara ekstraksi pakai nitrogen. Kalian udah pernah belum ya? Itu diajarin juga dulu tuh pas sama Pak Ari. Jadi asik itu dulu. Dulu kan sebelum ke lab farmasi yang sekarang kan dulu di Cidas Pak Ari itu. Jadi peralatannya dulu sempat ada di sana. Nah itu zamannya Mbak Nadia sama Mbak Yufi dulu tuh. Jadi lab-labnya dulu tuh di Cidas. Nah di sana tuh kan dulu berhubung karena perizinannya agak ruwet, makanya dipindah ke farmasi semua sekarang. Oh, jadi sering makan pizza itu yang paling berkesan. Betul. Seru banget. Jadi kita angkatan lain belum bisa merasakan nih. Iya, benar banget. Berarti dulu waktu alat-alatnya dipindahin itu dari Cidas langsung ke farmasi, bukan alat baru lagi ya, Mas? Iya, dulu kan sebenarnya Pak Ari kan sudah bawa kan alat-alat dulu itu kayak banyak kan dulu sudah punya sih Pak Ari sebelum yang sekarang tuh, kan terus dulu kan tempatnya di Cidas semua, terus dioper ke farmasi. Cuma alat-alat yang gede kayak shaker inkubator, terus LAF itu memang dulu belum punya. Itu baru-baru ini sih, sebelum saya lulus kalau nggak salah waktu itu. Saya yang angkatan 2020 dengerinnya ngawang gitu. Belum pernah sama sekali. 2019 juga baru sedikit kok sama Fatima. Penasaran banget ya kalau udah dengerin pengalaman sampling, terus pengalaman nge-lab yang rumit gitu kayaknya, tapi seru. Kayaknya seru. Yang terakhir itu kalau nggak salah
ngelab kita sampling soil ya ke Bondowoso itu bareng Pak Anton, terus Pak Ari, Pak Koko juga sama Pak Bawon, terus Fawas sama saya. Oh, sama Rido dulu tuh. Itu juga asik itu. Terakhirnya kita makan-makan juga gitu. Pokoknya setiap ada aktivitas dulu tuh selalu makan-makan intinya. Tersuplai dengan baik. Supaya dengan baik. Oh iya Oke, Kak, Kak. kan selain pengalaman di DODRG ini kan saya sempat research ya sebelumnya tentang Kalila dan Katinton gitu ya. Terus katanya pernah mengikuti student exchange. Itu salah satu pengalaman yang bikin saya penasaran banget nih. Gitu. Gimana sih Kak waktu itu, gimana ceritanya ikut student exchange, terus apa sih yang Kalila dan Katinton dapatkan di sana? Oke, mulai dari best speaker-nya ya, Saudari Lila. Aduh, gimana dong? Jadi waktu itu untuk tahunku ya kenapa bisa sampai ikut student exchange itu karena kami di angkatan kami itu semacam ikutkan ke pilot project. Jadi memang ditawarkan oleh semacam reworking artikel dari skripsinya kakak tingkat, atau kalau misalkan ada ide artikel yang lain boleh diikutkan. Nah, beberapa yang sebagiannya sudah terpilih untuk ikut seminar di Indonesia itu nggak jadi ikut untuk ke student exchange, nggak jadi apply buat student exchange. Jadi beberapa yang lain yang belum ikut seminar di sini akhirnya memutuskan untuk daftar ikut student exchange ke Cebu, Filipina. Waktu itu ada 7 orang dari 6 dari angkatan 2016 dan 1 dari Mas Tinton. Kalau Mas Tinton kalau nggak salah itu bawa skripsinya sendiri ya Mas? Ya, ke sana. Ya. Sendiri ya. Tapi dulu itu nggak sampai artikel ini sih, nggak sampai full jadi artikel yang lengkap, hanya sampai abstraknya saja yang buat syarat untuk daftar buat student exchange itu. Kebetulan karena yang daftar ada 7 orang, kemudian 7-7-nya berangkat ke sana semuanya waktu itu. Ya, silakan Mas Tinton dilanjutkan. Iya, jadi dulu tuh ke Filipina tuh sebenarnya antara sengaja dan nggak sengaja sih ya. Jadi dulu kan sebenarnya saya sidang itu Januari kalau nggak salah. Nah, setelah sidang kan ada pengumuman tuh student exchange. Nah, di situ terus saya sempat tanya ke Bu Endah kalau sudah sidang itu bisa ikut nggak ya? Pokoknya belum wisuda nggak apa-apa. Nah, akhirnya wisudanya saya undur sampai bulan Mei kalau nggak salah itu, demi bisa ikut student exchange. Nah, itu dulu itu kan yang saya bawa adalah skripsi sih ya. Jadi skripsi itu dulu sempat suruh nulis kayak di PPT gitu, terus dipresentasikan ke student exchange. Nah, di student exchange-nya sendiri itu kan kita lebih banyak sebenarnya dikenalkan dengan kurikulum yang ada di Filipina sendiri. Jadi kalau di sana kan dulu kuliah itu SMA-nya kalau nggak salah itu dulu kan 3 tahun terus diganti 4 tahun apa gitu kalau nggak salah dulu itu. Iya. Iya, ya kan. Terus jadi lanjut. Cuman tersisa 2 angkatan aja kalau nggak salah, angkatan baru sama angkatan paling atas waktu kita ke sana. Ya, jadi kurikulumnya ada pergantian kurikulum gitu di sana itu. Nah, di sana kan jadi istilahnya kan karena sekolahnya di press lebih tahunnya itu lebih banyak kita, jadi kayak kita merasa di sana itu kayak tua-tua gitu di antara padahal sama-sama semesternya, tapi anaknya itu lebih muda di sana semua. Dan di sana juga diajak istilahnya bukan keliling Filipina ya, ke Cebu gitu ya. Nggak sampai keliling. Jadi di Cebu itu sama sebenarnya kan iklim Filipina sama kayak Indonesia ya, iklim tropis. Mirip-mirip. Jadi sana tuh diajak keliling ke taman wisata ini nggak sih? Yang ada binatang yang kecil itu? Oh, Tarsius. Iya, Tarsius. Iya, nah, Bohol. Banyak tripnya sih. Iya, banyak tripnya daripada kegiatan. Iya, kegiatan kita yang penting kayaknya cuma conference itu doang sih. Iya. Sisanya semacam join kelas kuliahnya mereka, praktikumnya mereka, kayak gitu.
Kalau boleh tahu dari konferensinya itu yang ditujukan itu apa sih Kak? Kok kita dari kitanya sendiri mempresentasikan misalnya skripsi ataupun penelitian dari Mbak Lila, kan kalau skripsi Mas Tinton. Jadi yang diharapkan itu apa sih? Maksudnya apakah nantinya bakal ada pengembangan dari penelitian? Kalau misalnya penelitiannya misalnya menarik di mereka gitu, di guru-guru atau dosen di mereka, atau bagaimana tujuan presentasinya itu? Sebenarnya tujuannya lebih ke sharing sih ya kalau konferensi itu. Istilahnya kan kita kayak mempublikasikan penelitian kita tuh yang update tuh apa sih. Nah, itu kita publikasikan di conference, sama kayak kita nulis jurnal juga. Tujuannya kan kita kayak update ilmu pengetahuan kan secara global. Nah, kayak conference terus terus publikasi jurnal itu kan tujuannya adalah semua orang bisa tahu di situ. Cuma memang dulu itu conference kita nggak ada publikasi artikelnya, jadi cuma oral presentasi sih sebenarnya, bukan konferensi. Oh gitu. Jadi kayak studi banding gitu Kak? Ya, acaranya sebenarnya temanya studi banding terus ketambahan conference. Memang dulu tuh kan yang diundang dari Filipina juga ada juga waktu presentatornya. Kalau nggak salah dari Filipina sama apa dulu. Ada 2 negara kalau nggak salah yang ikut. Jerman. Iya apa ya, lupa. Dari Jerman. Itu berarti saling ngobrol pakai bahasa Inggris gitu ya Kak, satu sama lain? Iya dulu. Keren banget. Itu ada kendala nggak sih untuk kayak bergaul sama anak-anak di sana Kak? Kendalanya lebih ke bahasa ya. Kalau di sana kan istilahnya bahasa Inggris itu hampir jadi kebiasaan hari-hari. Sampai di sana itu diwacanakan sama pemerintahnya untuk ganti dari bahasa Inggris ke bahasa nasional mereka. Supaya anak-anak yang masih muda itu tahu bahasa lokal mereka. Karena kebanyakan sudah pakai bahasa Inggris kalau di sana itu. Jadi mereka lebih istilahnya kosakatanya kan jauh banyak lebih banyak mereka ya. Lebih banyak daripada kita. Kita jarang, maksudnya cara Inggris kan kita pasif ya. Iya, betul. Cuman itu sih mungkin kendala terbesarnya bahasa ya, Kak. Kalau dari segi fasilitas mah Jember lebih oke sih. Ya, boleh dibilang. Iya. Kalau dari biaya di cover semua pastinya ya Kak ya? Dulu itu kita sharing. Iya, sharing. Tapi lebih banyak kampus sih. Iya, banyak kampus. Emang ditawarin mungkin dari Ibu Endah dulu. Kayak propose dana yang kita sanggup berapa, dari masing-masing anak, kemudian akhirnya dikasih tahu kalau yang harus ditambahkan sebesar ini dari kami. Nah, itu juga ngurus dana ya, untuk pencairan dana. Ngurus sendiri ke rektorat. Nah, itu sampai sekarang pun kadang masih ditanyain laporannya mana. Sudah sekian tahun berlalu, padahal laporannya udah dibikin. Tapi sangat worth it ya Kak buat kayak spend maksudnya biaya segitu. Pengalamannya pasti yang didapat sampai sekarang ya. Apalagi kan kita sebelum ke Filipina sempat ke Singapura ya jalan-jalan. Berkeliling. Jadi turis ya Kak? Iya, turis 24 jam, 12 jam. Iya, 12 jam. Oh, berarti nggak nginep lama, maksudnya kirain sehari 2 hari gitu, berarti abis selesai conference, terus muter-muter bentar pulang gitu, Kak? Oh, enggak. Kalau di Filipina itu kan 1 minggu ya kalau nggak salah. 10 hari. Oh iya, 10 hari. Harian. Nah, di Singapura itu cuma translate aja sebenarnya. Iya, 12 jam. Cuma kan kalau di Singapura itu kan dari Bandara Changi sendiri ada fasilitas buat tripping gratis ke keliling Singapura gitu. Nah, kita join ikut di sana. Jadi pergi ke Marine Park, terus Marina Bay, terus apa lagi ya dulu? Banyak dulu itu. Jadi kalau mau ke sana itu carilah yang tiket ke Singapura. Yang transit. Yang transit. Biar bisa jalan-jalan. Biar sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Betul. Dulu alibinya nunggu Bu Vivin kalau nggak salah. Iya, padahal kita jalan-jalan. Oh ya Kak, kalau boleh tahu kan mungkin terutama bagi teman-teman saya juga dan adik tingkat gitu ya Kak. Kan
Kak Tinton sama Kak Lila dari tadi cerita kayak ini bawa penelitian atau bawa jurnal atau bawa skripsi gitu ya. Itu kayaknya udah lancar banget nulisnya gitu Kak. Apakah sebagai maba waktu itu tuh Kak Tinton dan Kak Lila tuh udah langsung jago gitu atau gimana Kak? Apa Enggak by kok. step? Enggak lah, iya. Step Ya by step. itu kalau apa ya, selain nulis kan by proses ya. Semakin sering kita nulis itu otomatis ya, paling mesti bakal bagus lah istilahnya. Apalagi kan kalau namanya publikasi internasional kan dari pemilihan kata harus bagus, terus isinya juga berbobot kan. Nah itu by proses sih, nggak bisa langsung instan Instan bisa apa ya, nulis. instan bisa nulis itu kayaknya cerdas banget Boleh gitu. Mungkin Einstein. dibilang- Boleh dibilang sampai sekarang masih struggling buat nulis. Kalau dulu kan apa ya, istilahnya kan kalau saya sendiri kan dulu ikut karisma. Karisma itu dulu kan memang banyak kayak Latihan. istilahnya banyak diajarin nulis toh. Terus kemudian ketika join di IDU-DRG itu juga lebih banyak lagi yang diajarin cara-cara nulis yang baik dan benar. Jadi kita dulu tuh sering ada agenda bedah jurnal itu tiap minggu. Jadi tiap minggu itu ada bedah jurnal, terus kita pelajarin mulai dari introduction, kemudian metodenya sampai summary-nya itu kita bedah satu-satu. Jadi dari situ tuh kita bakal apa istilahnya banyak pengalaman biar kita bisa nulis sebagus yang jurnalnya yang kita bedah itu. Nah, dulu ya masih offline Mas, dan dulu kan mahasiswanya juga masih sedikit ya, jadi kita rutin sih seminggu sekali dulu ada jurnal. Sampai sekarang juga sih. Oh masih juga ya? Enggak, maksudnya masih tetap dapat untuk ini apa cara menulisnya tuh lebih banyak dapat di sini kalau menurut saya sendiri. Ya. Karena apalagi kan di sini memang dosen-dosennya juga jos semua. Jos, iya. Untuk publikasinya juga banyak juga kan. Jadi manfaatkanlah Pak Ari, Pak Anton, dan Pak Bawon itu. Jangan sia-siakan. Jangan disia-siakan. Oh, jadi kalau misalnya kita mau pintar nulis tuh harus benar-benar ngebedah dari awal bareng orang-orang yang memang sudah terbiasa menulis gitu ya Mas ya. Jadi kayak menyerap juga dari acara bedah tadi, bedah jurnal, bedah publikasi seperti itu. Jadi kan apa ya, sebenarnya kita kan lihat dulu nih gimana sih publikasi yang bagus, terus benar secara tulisan juga benar semua. Nah dari situ kan kita banyak inputan nih, gimana caranya kita juga nulis publikasi yang sebagus itu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan masih berhubungan ya sama kerja lab, terus Mas Tinton Balila juga yang sibuk juga fokus kuliah, terus sibuk juga di DUDRJ, terus juga menulis karya ilmiah. Nah, gimana sih cara buat membagi waktu untuk masing-masing itu bisa optimal semua, tiga-tiganya nggak ada yang terkurangi porsinya seperti itu? Ada tipsnya nggak dari Mbak Lila dan Mas Tinton? Mungkin Mbak Lila dulu ya. Mbak Lila itu dulu kan ikut band juga ya, jadi waktunya tuh bener-bener kayak padat banget, kayak artis gitu loh. Nggak sampai kayak artis juga sih. Apa ya, lebih ke kalau menurutku pribadi kenapa kok sampai join BEM terus join research group juga, selain dari ketertarikan tersendiri buat ikut grupnya karena ingin menambah kayak semacam skill lab juga. Tapi kalau misalkan aku nggak punya banyak kegiatan, menurutku itu akan lebih susah untuk memanage waktuku dan menghargai waktu. Jadi memang sengaja untuk menyibukkan diri untuk belajar bagaimana cara mengatur waktu. Dan itu pun bisa dibilang aku rasakan sekarang ya, karena bedanya dari waktu dulu kuliah offline dengan banyak kegiatan, dan sekarang online yang kegiatannya semakin sedikit. Jadi lebih banyak waktu untuk boleh dibilang leisure time, dan ya agak sulit juga untuk megangnya gitu. Tapi kalau untuk manage waktunya sendiri mungkin bisa dibantu dengan ini sih ya, bikin list prioritas, mana yang bisa kalian kerjakan lebih dahulu, mana pekerjaan-pekerjaan yang penting, dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan pekerjaan yang penting itu istilahnya agak berat, kalau misalkan dikerjakan sekaligus, kalian bisa semacam dipecah-pecah lagi jadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, jadi kalian
nggak terbebani dengan pekerjaan yang besar itu tadi. Gitu sih mungkin. Silakan Mas Tinton yang lebih. Kalau dulu aku dulu kan aku kebanyakan memang waktu di kampus sih, pulang tuh biasanya masih jam 7, jam 8 kadang itu. Jadi kalau di kampus tuh, kalau kuliah ya di kelas, kalau nggak kosong gitu pasti ke lab. Jadi kan kalau kita istilahnya di lab itu dulu kan masih banyak banget kerjaan, apalagi weekend dulu masih awal-awal preparasi sampel tuh banyak banget dulu. Terus selalu ada pokoknya selalu ada di kerjaan, apalagi waktu develop awal-awal lab itu kan masih berantakan banget ya. Jadi selalu ada buka lab ya kan? Mas Tinton. Ya. Mau balik ngecek lab Mas Tinton lagi. Selalu. Jadi kalau menurutku sih kerjaan itu bakal cepat dilakukan kalau kita hadapin gitu loh. Jadi kalau kita terlalu banyak menghindari, nggak kira selesai itu pekerjaan. Makanya dulu tuh kebanyakan memang di lab. Jadi kalau pulang ya wes nonton TV atau tidur wes gitu toh. Kebanyakan, tapi aktifnya ketika kita di kampus ya maksimalkan gitu. Apalagi di fasilitas kampus kan banyak yang IV ada, terus apalagi di lab kalian bisa istilahnya maksimalkan pekerjaan yang memang bisa dikerjakan di lab gitu loh. Apalagi pekerjaan yang kayak nulis itu kan bisa dimanapun ya. Nah itu kalau kalian nggak lihat tugas kalian, maksudnya nggak dihadapin gitu, nggak kira selesai sih. Mungkin itu dari aku. Bagi waktunya ya itu, pokoknya kalau ada waktu luang ya di lab. Dikerjakan. Dikerjakan. Oke. Aku mau nanya dulu nih ke Mbak Lila. Kalau misalnya tadi kan Mbak Lila pekerjaan yang kecil-kecil dulu nih dicicil gitu ya Mbak ya. Baru nanti pekerjaan besarnya apa gitu. Nah kalau misalnya kita udah telanjur capek duluan nih ngerjain yang kecil-kecil, malah yang besarnya nungguin nih di akhir. Ada nggak sih cara biar healing sejenak yang nggak terlalu lama, murah meriah, yang nggak harus kemana-mana gitu. Yang biasanya kan, apalagi zaman-zaman sekarang harus stay di rumah lama gitu. Ada nggak sih Kak? Biar tetap produktif, tapi ada saatnya juga kita lelah gitu. Gimana ya? Kalau menurutku kalau cara healing orang-orang kan beda-beda. Jadi kayak ada preference tersendiri. Ada mungkin baca buku atau nonton film dan lain sebagainya, atau mungkin hangout sama teman-teman. Jadi kalau misalkan emang udah jenuh, boleh kok ditaruh dulu, tapi nggak sampai ditinggal lama-lama ya. Berhenti dulu sebentar, habis itu sampai pikiran fresh lagi, baru kalian coba kerjakan lagi. Kalau misalkan dicicil sebenarnya nggak bakalan terlalu membebani di belakang, nggak bakalan terlalu menumpuk gitu sih. Tapi kalau beda lagi kalau ceritanya deadliner banget, maunya mepet-mepet di akhir, ya akhirnya itu akan menumpuk di belakang dan kayak semacam memacu adrenalin kan kita kejar-kejaran sama waktu gitu. Kejar-kejaran sama waktu. Oh baik Kak, baik. Terima kasih Mbak Lila saran dan tipsnya. Jadi tadi rangkuman tips dari Kak Lila adalah dibikin to-do list gitu ya Kak. Kayak dipecah-pecah apa. Kalau Kak Tinton ini orangnya kayaknya lebih konfrontatif gitu ya. Dia kayak langsung dikerjain, dihadepin gitu. Cara orang kan beda-beda kayaknya ya. Ada yang cara yang ini work best for you, yang satu ya enggak. Cari yang paling tepat buat kalian. Nah, itu betul banget Kak. Yang penting selesai semua ya Kak. Iya benar. Yang penting selesai. Yang penting selesai endingnya. Kalau Kak Tinton cara healingnya gimana nih? Mungkin kalau aku sih banyak nonton film ya. Jadi kalau aku tuh healingnya nonton film kalau lagi free gitu. Kalau di lab dulu tuh healingnya paling ya bakso ke Pak Bagong, kalau nggak itu bakso kabut, itu sama teman-teman lab itu sering dulu itu sama Pak Ari juga, sama Pak Bawon, Pak Anton itu sering dulu makan di Pak Bagong. Kita capek pasti ke situ larinya. Healingnya makan ya, sama kayak kita nih kayaknya Kak Arifa ya. Mengisi energi dulu. Iya, isi energi dulu. Itu penting, paling penting. Paling penting. Kayak next question nih Kak.
Kak Lila dan Kak Tinton nih kan tadi udah cerita gimana pengalamannya dari maba, terus ikut student exchange, terus konferensi gitu ya. Terus mungkin dari kakak-kakak yang udah 2018, 2019 nih penasaran gimana sih kehidupan pasca kuliah? Apakah semenyeramkan yang orang-orang bilang gitu? Gimana Kak? Lila mau duluan? Boleh Mas Tinton dulu? Ya sebenarnya pasca kuliah itu tergantung target kalian sih. Pasca kuliah kalian mau targetnya lanjut sekolah atau memang lanjut kerja. Kalau lanjut kerja, apoteker tuh nggak usah khawatir nggak dapat kerja, pasti lowongan tuh lebih banyak daripada apotekernya. Cuma tergantung kalian mau apa nggak ambil itu. Struggle-nya apa ya? Ya itu jadi kalau kita mau kerja kan, otomatis kita kan punya kriteria ya, kerjaan apa sih yang pengen kita apply gitu. Nah itu kadang memang ketika lulusan baru tuh kadang ambisinya gede gitu loh. Mau dapat kerjaan yang istilahnya passing grade-nya kalau kita masuk kuliah tuh tingkatnya tinggi banget gitu loh. Nah, kita harus sadar bahwa fresh graduate itu yang penting dapat kerja dulu. 6 bulan, terus tahun, nah baru kalian punya preferensi yang lebih tinggi. Nah, itu bisa kalian ambil. Kalau aku gitu sih. Nah, kalau masalah mau lanjut sekolah, mungkin Mbak Lila bisa lebih banyak cerita ya. Ya, kalau misalkan mau ambil sekolah, mau lanjut sekolah, saranku mungkin sama dengan saran yang beberapa kali ditekankan sama Pak Ari ataupun Pak Anton. Persiapannya harus jauh-jauh hari, gitu. Jadi kalau menurutku yang menyiapkannya nggak begitu lama, nggak begitu panjang waktunya sekarang ini, jadi agak mepet juga kan, kejar-kejaran sama waktu deadline-nya. Karena dipersiapkan banyak juga, mulai dari nulis semacam personal statement, terus esainya, motivation letter, dan nyiapin CV, dan tes bahasa Inggrisnya juga. Jadi ya kerjanya jadi semacam numpuk juga akhirnya. Tapi kalau misalkan kalian persiapkan di jauh-jauh hari, kayak mulai dibaca-baca, kalau memang kalian tertarik ya, mungkin dari sekarang juga nggak masalah kalau misalkan kalian ingin lanjut, dibaca dulu, mulai mungkin dari requirement buat beasiswanya, kemudian sekolahnya, dan yang kalian mau itu apa, course-nya apa, bidangnya apa, kayak gitu mulai dicari dari sekarang. Kemudian mulai dicicil juga nulisnya. Karena kan nulis esainya nggak bisa dalam sekali jadi, kayak misalkan kita ngerjakan tugas kuliah, kayak sistem kebut semalam nggak bisa, jadi harus direvisi lagi, dibenerin lagi, kayak gitu-gitu. Dan aku rasa kalau misalkan kalian memang ingin lanjut, CEO-CEO kita, Pak Ari, Pak Bawan, Pak Anton, semuanya itu sangat mendukung dan welcome sekali untuk student-student yang mau lanjut. Jadi mumpung kita dikelilingi dengan orang-orang yang sangat mendukung kita, lebih baik nggak apa ya, semacam nggak perlu, jangan malu lah buat approach gitu atau menanyakan ke beliau-beliau, seperti itu mungkin. Nah, di angkatanku kan dulu ada ya temen lab itu dari biologi dulu tuh nge-labnya bareng sama Pak Ari. Dulu kan ada joint research group sama Dr. Banun yang di FKG. Nah, temanku lab ini dari biologi, ini tuh dia pengen banget lah istilahnya sekolah ke luar negeri itu. Jadi setelah lulus barengan aku dulu tuh dia banyak ikut kursus kayak Lila gitu. Itu udah 2 tahun dia tuh baru dapat apply beasiswa ke Jepang. Nah, tadi pagi nih dia baru kemarin pagi dia tuh baru ngabarin aku kalau dapat beasiswa ke Jepang. Nah, itu kayak aku yang ngikutin di perjalanan dia mulai dari dulu sering gagal, ditolak, itu tetap konsisten gitu loh. Konsisten apply lagi gitu loh. Nggak usah malu, kamu tuh apply di situ udah berapa kali ditolak, tetap apply lagi aja, coba lagi. Itu sudah ada suatu titik saat bahwa kamu tuh jadi tahu kelemahannya, kenapa sih saya dulu ditolak, kenapa sih kekurangan saya itu apa aja gitu loh. Nah, akhirnya dari situ kita tuh bakal tahu trik-triknya gimana sih bisa lolos gitu loh. Itu seru banget sih menurutku. Kalau kalian punya chance untuk kesempatan pergi keluar ya, kenapa enggak gitu loh. Apalagi dikelilingi dosen-dosen yang basicnya banyak yang dari luar negeri. Jadi kan lebih banyak tahu gimana di sana hidup di sana, terus caranya ke sana gitu.
Itu dari aku. Kalau boleh tahu ya Kak, Kak Tinton sama Kak Lila punya pilihan yang berbeda setelah lulus ya Kak. Kalau boleh tahu nih pertimbangannya tuh apa ya? Mungkin dari Kak siapa dulu ya? Kak Tinton, dari tadi Kak Lila. Kalau aku apa ya pertimbangannya, ibu kan nggak bisa ditinggal jauh ya. Jadi ibuku tuh sering sakit gitu loh. Aku kemarin aja ke Deksa itu nggak bertahan lama di sana, cuma 3 bulan dan aku harus pulang. Lagi di tengah COVID gini kayak ninggal orang tua jauh itu nggak tega gitu loh. Makanya aku juga nyari kerja juga dekat-dekat sini, nggak berani jauh. Terus juga faktor ekonomi, kayak dari orang tua kan kayak pekerjaan gitu nggak punya pekerjaan yang tetap gitu loh. Jadi pendapatan juga kadang makan kadang enggak. Nah dari situ aku ya termotivasi sih, supaya punya penghasilan dulu, bahagiakan orang tua dulu, terus terserah nanti mau aku entah mau pengen sekolah lagi atau enggak, lihat nanti dulu. Gitu sih kalau aku. Mungkin Mbak Lila gimana motivasinya untuk pergi ke luar negeri ketemu Kang Guru? Keren banget Kak Tinton. Kalau Kak Lila tadi kan saya penasaran Kak. Kan tadi Kak Lila bilang udah nyiapin dari jauh-jauh hari itu sejauh apa sih Kak maksudnya? Kapan Kak Lila sadar kalau pilihan Kak Lila tuh setelah lulus mau ambil sekolah lagi gitu? Terus kapan Kak Lila tuh tahu urgensinya buat belajar ini, belajar itu gimana Kak? Sebenarnya kalau misalkan pingin lanjut sekolah atau enggak, itu udah agak lama sih emang kepingin untuk lanjut sekolah lagi sebenarnya. Cuman kan kalau misalkan dulu sebelum ikut DODRG dan sebelum terpapar cerita-cerita dari kakak tingkat yang mau lanjut dan dari dosen-dosen juga, agak ngawang gitu rasanya, kayak kalau misalkan lanjut ini gimana caranya dan sebagainya kayak gitu. Habis itu kalau setelah mulai tahu dan beliau-beliau mendukung juga, mulai mempersiapkan itu ada dari kemarin saat pertengahan apoteker. Cuman persiapannya juga nggak maksimal, baru setelah lulus apoteker ini yang mulai persiapan. Nah, kalau misalkan kalian emang mau sebelum kalian masuk apoteker itu juga udah kalian siapkan, nggak masalah sih kalau menurutku. Jauh-jauh hari juga untuk memantapkannya. Wah, merinding banget dengar cerita Mas Tinton, Mbak Lila. Entah, berarti aku bisa nyimpulin nih malam ini. Gimana ya, maksudnya entah itu kita melanjut sekolah lagi ataupun itu kerja, dua-duanya sama-sama kerennya asalkan kita bisa konsisten terhadap pilihan itu sendiri ya, Mas, Mbak. Ya, yang penting konsisten. Konsisten. Niat yang Oke. Boleh next question ya, Mas, Mbak. Ya. Jadi, ada waktu pertama kali keluar dari dunia perkuliahan nih, udah selesai nih dunia perkuliahan, apa sih yang ternyata tantangan di dunia kerja ataupun misalnya di luar kuliah yang ternyata belum didapetin selama di perkuliahan, tapi didapetin di DUDRG gitu? Ada nggak kira-kira? Pastinya ada dong ya. Dari Mas Tinton dulu atau Mbak Lila dulu, dipersilakan. Kalau aku sih karena langsung kerja ya. Jadi kalau aku kan dulu sempat kerja di UKOT. Jadi usaha kecil obat tradisional. Nah itu tuh aku juga dulu mulai dari nol di daerah Magetan sana itu. Nah di sana itu juga aku banyak belajar dari DODRG. Kan di sana itu aku mulai bangun pabriknya kayak apa, terus desain alatnya kayak apa. Untungnya di DODRG kan banyak diajari tuh mulai tahap ekstraksi sampai dapat senyawa isolat. Nah di sana tuh banyak aku terapkan di sana. Jadi mulai pesen alat ekstraktornya itu yang bagus kayak gimana, terus kemudian bangun desain dari pabriknya itu supaya proses itu bisa efektif itu seperti apa. Aku banyak belajar dari DODRG sih.
nggak ku dapat di perkuliahan secara detail gitu. Kan kalau di kuliah kan kita banyak teorinya ya. Di praktikum pun juga kita istilahnya, apalagi kalau praktikum biologi kan kadang sekelompok ada 12 orang, 15 orang, itu kadang kan nggak efektif banget ya. Nah itu kadang ilmunya nggak terlalu banyak. Nah kalau di DRG kita tuh bakal banyak menghandle alat-alat itu sendiri. Jadi kita tuh tahu gimana sih cara menghandle alat yang baik dan benar itu kayak apa. Banyak yang aku terapkan di sana sih. Terus juga di DRG kan banyak diajari nih kayak software gitu. Nah itu banyak kepake sih selama aku kerja itu. Kayak LibreOffice dulu tuh zamannya masih sama Pak Bawon itu kan sering dulu kan diajari aplikasi-aplikasi baru gitu. Nah itu sebagian banyak yang kepake sih di selama kuliah gitu. Selama aku kerja, sorry. Mungkin Mbak Lila gimana? Iya, kalau dibilang apa yang didapatkan, boleh dibilang banyak ya. Mulai dari yang pertama dulu, masuk aja udah semacam dipapar sama penggunaan HPLC. Terus sempat juga diajarin cara instalasi kolom, terus kalau itu dari skill lab ya ekstraksi, terus isolasi senyawa juga. Kalau isolasi ya mulai dari awal kita ikut semuanya dari sampling, terus pengeringan sampel, habis itu ekstraksi, kemudian isolasi sampai dapat isolatnya. Kita juga diajarin sama Pak Ari cara cari struktur dari senyawa kita pakai NMR itu dulu. Habis itu skill nulis juga dapat, skill software sama kayak Mas Tinton juga dapat banyak. Sebenarnya kalau di DUDRG itu banyak yang bisa kita explore selain yang kita dapat dari kuliah, banyak banget. Wah, jadi kalau di DUDRG ini lebih ke operasional alat, terus mulai dari dapat tadi software, jadi benar-benar berguna banget ya Kak di dunia perkuliahan lagi, di dunia setelah perkuliahan, entah itu bekerja ataupun misalnya Mbak Lila mau lanjut lagi kuliah, seperti itu. Ya, banyak hal lah. Kalau kalian join DUDRG itu insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat sih dari sana. Yang penting konsisten ikut aja kalau ada kegiatan. Betul. Siap, lari. Dicatat Mas Mbak. Oke, ternyata seru banget ya Kak pengalaman dari Kak Lila sama Kak Tinton ini selama kuliah gitu. Kayak dari tadi yang dengerin sebagai angkatan 2020 kayak wow, keren banget. 2019 juga melotot nih dengernya. 2021 apalagi nih, Wah? Pasti langsung buru-buru nyari link pendaftaran nih kayaknya. Iya, jadi kayak ayo daftar. Ayo tumbal. Kayak teman-teman di sini yang ragu-ragu ikut DUDRG kayaknya udah mulai, wah, banyak nih. Mencair. Keraguannya udah mencair, luber. Mulai dari tadi kayak aku rangkum nih ya, kayak ikut student exchange, terus konferensi, terus bahkan di DUDRG-nya sendiri Kak Lila sama Kak Tinton kayak banyak pengalaman yang didapat gitu, sampling, sekalian jalan-jalan gitu kan, terus mulai dari yang udah setelah lulus tuh kayak ada pilihannya sendiri-sendiri, Kak Tinton memilih buat langsung kerja, Kak Lila milih buat sekolah gitu, kayak banyak banget dari diskusi ini yang bisa kita simpulin, bisa kita dapat gitu. Ya nggak sih, Kak? Ya benar banget. Aku aja dari tadi, wah keren banget. Dari tadi dalam hati, kok ini keren banget sih Mas Tinton, Mbak Lila. Semoga kita dan teman-teman yang dengerin di sini nih bisa ikut mengikuti nih jejak kerennya Mas Tinton dan Mbak Lila ya. Semangat terus buat menggapai ilmu-ilmu nih, apalagi khususnya di DUDRG yang dengan terbuka luasnya nih, menyediakan secara gratis gitu, Masya Allah, disediakan alatnya, disediakan ilmunya, semuanya udah disediakan, tinggal kita join, tinggal kita ngikutin secara konsisten, kayak tadi bilang Mas Tinton ya, biar nanti akhirnya bakal sesuai harapan. Betul. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya nih, kayaknya teman-teman audiens juga dari tadi udah pengen banget nih nanya juga langsung ke Mas Tinton dan Mbak Lila. Dari tadi kan kita doang nih ya sebagai MC yang udah nanya-nanya panjang lebar nih. Jangan-jangan para audiens juga pengen nanya nih ya. Iya, kayaknya kemarin kita ya dari tadi nanya-nanya. Sekarang gantian ya.
Semoga Mas Tinton dan Mbak Lila nggak lelah ya mendengar pertanyaan kita. Iya. Langsung aja ya Yuk. kalau mungkin kita ke sesi pertanyaan. Iya. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh langsung ditulis di kolom chat nama _ bertanya. Ayo silakan nih teman-teman. Nama _ bertanya ya formatnya. Kalau nggak ada kita lanjut lagi aja apa Kak Alifah? Oh iya nih udah malam juga ya. Aku juga masih punya list pertanyaan nih, kita ambil semua aja apa slotnya. Oke. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Yuk yang mau bertanya yuk. Ini nggak setiap hari loh langsung sharing secara live dengan Mas Tinton dan Mbak Lila yang pengalamannya udah kemana-mana gitu ibaratnya. Yuk, ayo. Mungkin sambil nunggu aku mau tanya nih ke Mas Tinton, tadi kan kayak bikin aplikasi ya Kak, itu namanya aplikasinya apa ya Kak? Lifepack. Jadi kalau kalian search aja di Google itu banyak kayaknya Lifepack itu. Ini kita tuh benar berdiri tahun 2020 kemarin sih, awal-awal 2019 kita berdiri, terus 2020 kita baru buka apotek di di Surabaya. Dan saya juga baru join itu baru 3 bulan ini sih join di sana. Asik juga sih ternyata di perusahaan startup itu. Jadi kalau di perusahaan startup itu kan perkembangannya cepat banget ya. Kayak andai kan kita lihat iPhone itu setahun bisa keluar iPhone 17, iPhone 12, sama kayak perkembangan teknologi di perusahaan startup itu kayak gitu. Apalagi kita tim farmasi itu banyak banget dilibatkan dalam mendevelop aplikasinya itu seperti apa. Jadi kayak dari segi tampilan supaya si pasien itu gampang misalnya pakai, terus sistemnya gimana dibangun supaya kita dari segi kefarmasian itu tetap bisa menerapkan secara undang-undang itu kita sah gitu loh. Itu seru sih di perusahaan startup. Kayak aku dulu kan sebenarnya keminatan kan selalu di industri ya. Ketika lulus tuh nggak pengen di klinis gitu. Cuma ketika aku keluar dari Dexa itu pengen sebenarnya mencoba hal baru gitu loh. Dan ternyata waktu coba cari lowongan itu ketemulah si Lifepack ini. Jadi Lifepack kebetulan alumni kita juga sebagian ada yang di sana. Saya ditawarin coba masuk ke sana, ternyata dalamnya itu asik gitu. Jadi kayak lebih banyak ke IT sih sebenarnya, bukan ke lab base gitu. Cuma sama tujuannya kayak kan tujuannya peneliti itu supaya kita bisa menciptakan suatu hal yang baru gitu, atau bisa menemukan suatu hal yang bisa bermanfaat bagi orang. Sama kayak aku join di Lifepack ini, banyak hal yang menurutku yang positif bagi aku untuk mengembangkan diri gitu loh. Lagi di tengah era digitalisasi sekarang ini, perusahaan farmasi menurutku perkembangan paling cepat itu di startup. Itu sih kayak aku dulu. Kalau boleh tahu, ini berafiliasinya sama apotek-apotek yang tersedia sama Lifepack-nya itu sendiri ya, Mas? Maksudnya, misalnya tadi kan Mas bilang baru di Surabaya, di Jakarta gitu. Berarti ya hanya di sekitar kota-kota itu aja yang bisa kita nebus menggunakan aplikasi Lifepack ini. Sebenarnya kalau itu seluruh Indonesia sih ya kita, cuma untuk yang di luar jangkauan daerah kan, untuk yang jangkauan terdekat kita pakai Gojek pengirimannya. Sementara untuk yang jauh itu pakai jasa lain kayak JNT ataupun JNE seperti itu. Dan aku masuk sini juga karena orang tua kan sering sakit ya, jadi kayak pengen gitu loh punya kerja di suatu perusahaan yang aku bisa kontrol orang tua aku dari jarak jauh gitu. Nah ya akhirnya masuk ke sini lah endingnya. Oh, seperti itu. Keren-keren, Mas. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kayak adik-adiknya, termasuk saya juga sih. Mungkin kalau lihat sekarang tuh kayak ada keraguan gitu kan buat masuk ke startup karena masih baru-baru gitu ya Kak. Iya benar-benar. Ternyata prospek ya Kak startup.
Dan baru banget tadi pagi itu waktu sekjennya sekretaris IAI yang dari Jakarta itu juga join ke kita, maksudnya jadi konsultan. Jadi secara legalitas kita juga semakin kuat sih untuk yang pendirian apotek online. Jadi kalau dulu kan memang istilahnya belum ada undang-undang yang menaungi apotek online ya. Kalau sekarang itu kan sudah mulai ada beberapa undang-undang yang menaungi apotek online, apalagi sekarang zamannya OSS. Kalau kalian belum tahu, pelajarilah dari sekarang. Soalnya itu penting banget. Entah kalian kerja di apotek atau di klinis ataupun di industri sekalipun. Karena sekarang terkait perizinan, semua pelaporan terpusatnya di OSS itu. Jadi kalau ada seminar tentang OSS, coba ikut. Kalau kalian misal nanti setelah kuliah ternyata pengen kerja, terus itu bakal berguna banget untuk kalian. Gitu. Jadi kompleks ya Kak, dunia setelah kerja itu ada Ya. hukumnya juga, ada IT-nya juga gitu ya. Iya, kompleks banget sih. Menarik banget ceritanya Kak Tinton. Oh, ini ada dari audiens yang ingin bertanya nih. Silakan bisa langsung on mic Kak Dina. Oke, terima kasih. Izin bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Dina. Sini saya ingin bertanya kepada Kak Tinton dan Kak Dila. Nah, kebanyakan nih yang mau daftar DODRG itu kadang minder Kak, soalnya di DODRG tuh harus pinter ya, kayak gitu, mindsetnya itu kayak gitu. Nah, mungkin Kak Tinton sama Kak Lila bisa memberikan pesan-pesan biar mindsetnya itu nggak gitu lagi gitu loh. Kan kalau dilihat harus pinternya sih nggak, cuma kan tergantung kita yang mau berusaha gitu. Ya, terima kasih. Kalau dari aku sih yang penting DODRG itu rajin ya. Betul, yang penting rajin. Terus konsisten. Jadi tadi tak bilang kalau ada kegiatan tuh ikut, yang penting itu. Jangan Kalian sungkan buat approach ke jangan sungkan juga tanya ke senior-senior ataupun dosen-dosen sekalipun, karena di DRG itu kan tujuannya satu visi, satu misi gitu loh, untuk mengembangin para peneliti muda supaya kita itu istilahnya banyak publikasi, juga semakin dikenal di masyarakat ataupun di kalangan saintis gitu. Apalagi di DRG kan sekarang banyak banget ya afiliasinya dengan kampus lain ataupun Makasih Kak Lila dan Kak Tinton. Ya teman-teman, jadi nggak usah ragu lagi buat join DODRG. Berarti selain di CV kita juga dapat nilai plus, terus deskripsi juga nanti insya Allah dipermudah dengan langsung dapat proyeknya Pak Ari atau Pak Bawan atau Pak Anton ya, Mas Mbak ya, nggak ada ruginya banget buat ikut DODRG. Masya Allah. Iya, nggak rugi kok. Banget. Ikutin dah kegiatannya. asik kok. Dulu skripsinya sampai ke UGM waktu itu. Nah, dulu kan memang fasilitas kita memang belum lengkap banget ya. Akhirnya aku sampai ke UGM. Nah, itu ketika kamu join di DODRG, semua penelitianmu bakal disupport gitu. Dan itu asik. Lumayan lah menolong kantong-kantong kita yang tidak terlalu tebal ini. Oh, jadi sampai sekarang pun masih bekerja sama dengan UGM gitu ya Mas Mbak, kalau misalnya alatnya mungkin ada yang belum ada di labnya DODRG, terus ataupun bahannya misalnya kurang gitu, bisa langsung calling ibaratnya ke pihak UGM ataupun universitas lain yang bekerja sama gitu ya? Bisa banget. Itu kan maksudnya dari Pak Ari sendiri kan linknya sudah banyak kan. Jadi ketika kalau dulu kan memang kayak penelitian anti cancer di UNED sendiri memang belum ada gitu loh. Dan kebetulan di UGM dulu Pak Koko itu punya link ke sana untuk pakai labnya di sana. Nah, kalau setauku
sebelum aku keluar tuh dengar-dengar dari Cida sendiri sudah mau pengadaan alat kayaknya yang mau untuk penelitian anti cancer. Nah itu kalau sudah bisa ya kalian ke Cida saja, nggak usah Makin jauh-jauh. oke. Iya. Oke. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lain? Bisa langsung tulis di kolom chat. Mungkin kalau nggak ada, kita langsung next session aja nih ya, Kak ya. Oke. Tapi sebelumnya aku pengen mastiin semangatnya teman-teman nih, Kak. Oh iya, boleh. Keluarkan dong, Kak, mantra Soalnya ajaibnya. kayaknya dari tadi udah pada ngantuk apa gimana nih, padahal seru loh diskusinya. Seru pol. Jadi aku sama Kak Alifa punya mantra ajaib nih di sini buat teman-teman biar semangat lagi, ya kan Kak? Betul banget. Yuk, gimana yuk? Jadi kalau misal Kak Alifa bilang Open House 2022, jawabannya we are here We are here to be the future scientist. Ya. Gitu ya. Mau Boleh dicoba banget dulu on mungkin ya Kak, antara Iya, aku iya. sama Kak Alifa. Oke. Open House 2022. We are here to the future scientist. Yeay. Mas Tinton dan Mbak Lila nggak ikutan nih, ulangi lagi dong. Ayo berempat dulu, nanti teman-teman langsung nimbrung ya. Oke, ulangin ya. Open House 2022. We are We here are future scientist. Yeay. Oke, kita bisa langsung next session nih Kak ya, kalau udah ngeluarin mantra ajaib. Dari teman-teman belum nih Kak? Ya kan tadi cuma berempat tuh. Oh iya, belum. Tadi sebenarnya udah rame sih, tapi mungkin kita bisa coba lagi ya, biar rame lagi. Yuk. Oke, terakhir nih. Ayo Open house. teman-teman boleh on mic dulu ya, on mic. Oh iya, Biar belum pada on rame. mic ya. Oke, aku mulai ya. Open House 2022. We We are here to the future scientist. Yeay. Makasih teman-teman yang udah Terima on kasih mic. banyak teman-teman. Oke, langsung aja nih kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sesi persembahan khusus untuk Mas Tinton dan Mbak Lila. Wah, Penasaran nggak sih Mas, Mbak? Kayak Apa seru nih? gitu. Iya, deg-degan aku. Ya sederhana aja sih, tapi insya Allah ini pasti membongkar memori-memori lama gitu ya. Mungkin dari tim PDD bisa bantu share screen. Oke, terima kasih tim PDD. Nah ini nih Mas Mbak, ada session nostalgia ceritanya nih. Jadi kita bakal nampilin beberapa potret-potret dulu waktu Mas Mbak sampling, waktu Mas Mbak mungkin sedang workshop-workshop gitu ya, Fatima ya. Iya bener banget Kak. Nah mungkin kita bisa langsung aja nih ke foto yang pertama ya. Oh, belum berubah ya, kayaknya belum jalan. Kayaknya Kak Lila sama Kak Tinton udah deg-degan nih. Gak macem-macem kok Kak, santai Kak. Oke. Kayaknya tadi sekilas udah ada gambaran gitu nggak sih Kak waktu lihat itu? Iya nih, udah ke spoiler dikit ya Fatima. Iya. Nah, ini. Nah, oke. Kita langsung mulai nih dari foto yang pertama yuk. Nah, ini kan foto pertama nih ya, ada Pak Bawon, ada Pak Ari, ada kakak-kakak lagi pada tersenyum cerah di bawah naungan langit biru dan oranye yang cerah banget nih kayaknya, mukanya juga pada berseri-seri. Ini habis ngapain sih, Kak? Boleh diceritain dong? Ini dulu
Habis Dalam rangka nge-lab, apa ya? Lupa aku. habis nge-lab, habis ditraktir bakso kayaknya, bakso Pak Kayaknya Badung. iya. Heeh. Terus aku yang ingat itu mindahin sepeda motor demi dapat foto ini. Iya, betul. Gimana tuh? Habis ditraktir bakso loh, Kak. Mantap ya. Oke, heeh. Mantap. Ini tahun berapa sih, Kak, waktu itu? 2018 kalau nggak salah. Iya. 2018 kalau nggak 2019 awal. Heeh. Oh, kirain malah ini tuh, oh iya Mas. Awal-awal Lila join kalau nggak salah ini tuh. Iya. Iya, Nah. betul. Oh, tapi udah ada Arthur itu, sama Nafa. Oh iya, Ding. 2018. 2018-an kayaknya. Kok bisa Mas, Mas Mbak kok habis nge-lab tiba-tiba Mbak So gitu? Apa ada sebelumnya bersih-bersih lab dulu atau gimana nih? Kok habis Kayaknya lab sih iya. bareng gitu? Tapi kadang sering juga tiba-tiba aja, ayo ditraktir gitu. Kan tadi tak bilang tuh yang healing kita tuh ya makan bakso. Iya, kayak tiba-tiba order apa, ayo order ini, ayo beli cola kayak gitu. Keren banget ya, pada tahun segitu tuh bondingnya kuat banget satu sama lain. Sahabat. Iya. Dulu serunya di situ sih, maksudnya kayak teman-teman kan akrab semua ya. Jadi di lab tuh asik gitu loh ngerjain. Iya. Ketemu terus Iya. Waktu itu kan bondingnya kuat nih ya Mas Mbak ya. Berarti pernah juga dong di antara bonding yang kuat itu pasti juga pernah ada beberapa konflik gitu, konflik kecil-kecil gitu. Nah gimana sih cara dan tips untuk nyelesain biar kedepannya tuh nggak ganggu kerja di lab, kerja di DUDRG gitu? Kalau dulu apa ya, paling sering masalah ini sih, kayak alat-alat lab itu kadang nggak dicuci kan sama anak-anak itu, wes di grup itu jadi terjadi konflik rumah tangga biasanya. waktu kerjanya yang bentrok. Iya, yang terus waktu kerja juga kan gantian kan, berhubung lab kita kan nggak terlalu besar tuh itu. Iya harus gantian. Yang penting komunikasi sih, terus kalau memang ada diingatin temennya ya jangan dimasukkan hati. Nyadarin aja sih kalau memang kita salah ya legowo kalau diingetin orang gitu. Betul. Oke, baik Mas Mbak, dicatat, siap. Boleh langsung lanjut kali ya ke foto kedua. Oke, kayaknya di foto kedua ini ada guest lecturer, ada dosen tamu ya. Iya. Ini Waktu dulu itu tuh bahas tentang apa sih, Kak? ini kan ini ya direkturnya Pak Ari waktu di Jerman, di Leibniz. Namanya aku lupa ya. Itu dulu ya Wes Johan. Nah, waktu itu tuh ngisi ini apa namanya? Molecular Nature waktu di Jember. Jadi kan waktu Pak Ari ke Jerman, Pak Wes Johan ini ke Jember buat ada kerjasama kalau nggak salah waktu itu. Nah, sempat ngisi kuliah umum di gedung belakangnya perpustakaan tuh. Nah, di sana tuh karena waktu itu aku disuruh join ke sana dan kebetulan waktu mau pulang ditarik sama Pak Bawon buat foto, nah terjadilah kejadian ini. Nah, ini ya sebelahnya Pak Bawon ini tuh Mbak Ayunda namanya. Nah, itu termasuk pioner di DUDRG dari mahasiswa waktu awal-awalnya berdiri dulu. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Ayunda. Mbak Ayunda itu seangkatan sama Mas Tinton ya? Enggak, Mbak Ayunda itu angkatan 2013. Sekarang Mbak Ayunda itu di Rumah Sakit Subandi. Ya. Pak Bawon ya ini ya? Pak Anton. Oh, Pak Anton, sorry. Keluarannya Pak Bawon. Tuh, seru banget ya. Kayaknya semoga nanti kita angkatan selanjutnya punya kesempatan buat kayak gini gitu, sharing-sharing. Mungkin next foto, Kak. Wah, ini juga nih lagi padangan lagi nih. Tadi habis bakso, sekarang banyak ini kayak ada tusuk-tusuk sate nih kayaknya. Habis workshop ya Mas Mbak ya? Habis itu bukber apa gimana nih? Ini proyek bukber pertama kalau nggak salah. Iya, ini nggak ikut aku itu. Iya,
Habis itu COVID setelah bubur. Oh, Gak bisa deh, gak bisa iftar lagi. Ini pertama kali bubur waktu itu. berarti ini hitungannya foto baru ya Mas Mbak ya? Ya, Lumayan baru. kayaknya. Ya. Ini kan banyak yang angkatan 2017, 17. 18 sih. Oh, 17 ya? Iya, sama Oh, Mas iya, Rido itu. 17. Mas Rido. Bisa nih tahun ini diagendakan ya Khalifa ya. Oh iya bener banget. Kalau yang paling berkesan di foto ini apa sih Mas Mbak? Selain abis bukber, terus abis itu abis workshop juga gitu. Ada nggak lu yang lucu yang berkesan gitu di foto ini? Apa nih Lila nih? Aku nggak ikut soalnya yang ini. Apa ya? Mungkin prosesnya aja. Kalau nggak salah, kayak nyiapin sewa ruangannya, terus habis itu makanan-makanannya, terus pesen kayak kerupuk-kerupuknya juga waktu itu sempet-sempetnya pokoknya. Ini tuh habisnya workshop yang panjang itu nggak sih, Li? Mendeley bukan? Oh, Mendeley, iya kalau nggak salah. Iya. Mendeley kayak Oh jadi ini habis workshop terus langsung bubaran, masing-masing mencar nyari bahan-bahan untuk berbukanya itu ya Mbak ya? Oke, udah dipersiapkan, tinggal dibawa aja. Oh, udah prepare berarti di awal. Oke, baik-baik. Bisa lanjut ke foto selanjutnya mungkin ya. Nah, ini workshopnya. Workshop apa nih, Kak? Mendeley-nya. Tapi kalau ini sih targetnya selain dari mahasiswa yang ikut DODRG. Soalnya yang ikut DODRG waktu itu udah dikasih workshop dulu sama CEO-nya. Kebetulan waktu itu Pak Bawon dan Pak Antun juga. Terus ini dari kami jadi panitia untuk istilahnya mengenalkan DODRG juga ke mahasiswa farmasi dan beberapa mahasiswa UNED yang selain di farmasi. Jadi targetnya bukan anak DODRG kalau ini. Pada waktu itu banyak nggak sih Kak yang tertarik sama DODRG? Sepertinya ada. Ini kayaknya yang ikut ada anak 18, Fajar sama Edo kalau nggak salah. Jadi workshop yang ini tuh setelah workshop baru tadi dilanjut sama bukber yang tadi itu ya Kak Nila ya? Kalau tidak salah seperti itu. Udah kabur memorinya. Memorinya kabur. Urutannya yang mana dulu? Berarti berhasil nih Kak kita sesi nostalgianya karena berhasil membangkitkan memorinya. Oh. Sama Kak Nila ya. Benar. Oke, next mungkin. Wah ini sampling. Pasti nggak lupa kalau yang ini. Jalan-jalan soalnya ya Fatima. Iya. Ini kok Pak Koko juga ikut ya Mas Mbak ya? Berarti dulu Pak Koko pernah ibaratnya bergabung juga di DODRG atau bagaimana nih ceritanya? Dulu kan ada project Liken itu ya. Liken dulu Pak Koko juga yang menghandle. Jadi ketika Pak Ari belum di Indonesia, yang menghandle dulu Pak Koko untuk proyeknya. Nah, yang sebelah kananku itu Mbak Yufi. Ini kerudungnya juga sama-sama coklat ungu ya. Nah, yang celananya hitam, yang cewek pakai jaket ini namanya Mbak Yufi. Terus Mbak yang Yufi. Ya Mbak Yufi, terus yang baju pink ini Mbak Tari namanya. Ini sama-sama kerja semua sih sekarang. Kalau Mbak Tari ini udah PNS di rumah sakit Bangil. Terus kalau Mbak Yufi ini di Bondowoso. Kalau yang celana merah, Mas? Oh, nggak tahu itu siapa, kayaknya menjaga hutan kayaknya. Kalau boleh tahu nih, Mas, kesulitan waktu sampling-sampling di alam gini apa sih, Mas? Ada nggak sih trouble-trouble yang ternyata nggak terduga nih, yang belum sempat kepikiran pas sebelum berangkat, tiba-tiba ada waktu udah di tempat gitu, udah di lokasi gitu? Kita waktu sampling ini pertama kesalahan milih musim. Jadi waktu ini tuh musim panas. Jadi kayak lichen, terus jamur-jamur tuh pada mengering semua. Terus kedua waktu, jadi terkendala waktu juga karena waktu kita kan terbatas. Sementara samplingnya kita kesusahan sempat dulu tuh nyari. Jadi
ini waktu dulu tuh tujuan kita adalah nyari lichen, tapi ternyata waktu pulang dapatnya lebih banyak jamurnya daripada lichen. Oh lah gitu. Ya ya ya. Jadi kalau saran aku sih, kalau memang kalian mau sampling tanaman ataupun tanaman ya terutama paling banyak kita itu. Jadi pilihlah waktu-waktu yang memang musim hujan, itu bakal banyak banget sih yang bisa diambil. Kalau musim kering ya kendalanya itu tanamannya banyak yang kering ya. Apalagi tumbuhan tingkat rendah itu kan nggak bertahan lama di cuaca panas. Oh iya Mas. Siap. Not Mas. Not. Kalau di sebelah Pak Bawon ini? Sebelah Pak Bawon yang baju orange. Nah ini namanya Pak Budi. Budi ini dulu itu penjaganya dari Merubdiri sana. Jadi itu Pak Budi itu apalah taksonominya luar biasa nih. Jadi hampir semua tanaman yang di Merubdiri itu apal nama ilmiahnya. Itu Merubdiri itu ada ratusan itu jumlah tanamannya. Oh, baik-baik Mas. Wah banyak banget ya ternyata kenangan-kenangan. Kalau yang sebelah kiri ini langsung ke pohon gitu ya Mas, nyari lichen itu berarti? Iya, waktu itu nyari lichen itu. Dulu itu. Nyari lichen. Jadi Mbak Yufi itu sampai manjat-manjat pohon itu dulu, padahal ketuanya UKAI Asifa itu. Totalitas ya Mas ya? Totalitas banget itu. Oke, mungkin next ya Kak. Iya, boleh-boleh. Next. Wah, ini juga sampling nih Kak. Mungkin waktu itu yang Kak Tinton cerita katanya di kawah ya, di kawah Wurung. Oh, di kawah Wurung. Iya. Ya ini daerahnya si Lila yang sampling ini. Ini Kak Lila bukan sih yang... Iya, kok senyum itu ya samplingnya biasanya nggak gitu. Pencitraan itu pasti. Kan udah di kode-kode. Oh gitu. Ayo. Ini udah merasa ada paparazzi. sampling terakhir sebelum COVID. Oh iya. Cari punya Mas Rido kalau nggak salah. Tapi Mas Tinton udah nggak ikut. Iya. Udah nggak Ini kayaknya. Berangkatnya naik jeep kayak tadi juga atau enggak nih Mas Mbak? Tidak, kami naik motor. Kalau sebelum ada cowok 2 biji nih pasti disuruh nyetirin nih. Enggak. Oh, enggak. Ini cowok berdua naik motor sendiri. Ceweknya bonceng berdua. Oh. Padahal jalannya ke Kawah Wurung lumayan susah ya? Iya, tapi kita terobos. Gitu. Berarti mahasiswa farmasi lain dituntut buat jadi farmasis juga harus jadi tracker gitu ya, jadi tracing gitu. Apalagi kalau di daerah sini itu kan nggak ada sinyal ya, jadi harus pinter-pinter milih jalan. Iya, dulu ini penunjuk jalannya Mas Tinton. Kalau masih bertiga, di belakangnya aku sama Cynthia CP yang ngikutin. Wah ini mah my sampling, my adventure ya Mas Mbak ya. Seru kalau ke main ke sini tuh. Kan satu udaranya di sana dingin, terus kalau kalian memang suka tanaman gitu, di sana banyak tanaman-tanaman yang nggak kalian ketemui di daerah dataran rendah. Jadi kayak lichen itu bentuknya lucu-lucu kalau di sana tuh. Lucunya kayak gimana Mas? Lucu, jadi kayak tanduk rusa gitu loh modelnya. Kalau lichen kalian cari di daerah dataran rendah kayak di kampus Jember UNED kan banyak banget ya, kayak hutan kan itu UNED. Nempel aja. Ya nempel-nempel kan banyak banget itu di sekitar kampus di farmasi. Nah skripsiku juga dulu tuh paling gampang karena ambil sampelnya di pohon palemnya depannya Masjid UNED itu. Jadi sebenarnya di kayak di sekitar kita tuh juga ada ya Mbak Mas. Banyak banget sebenarnya potensi di sekitar kita yang orang nggak notice kalau itu sebenarnya tanaman yang memang punya manfaat. Nah, makanya tujuan peneliti kan supaya kita cari nih tanaman apa sih yang punya manfaat. Nah, jumlah source-nya itu juga banyak. Jadi ketika kita tahu kalau itu memang aktif, nah itu bisa dimaksimalkan jadi bahan baku obat. Gitu. Oke, kayaknya ini foto terakhir dari sesi nostalgia kita pada malam hari ini nih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lanjut lagi ya, Kak. Iya.
Tadi seru banget ya Kak diskusinya, sama ada juga pertanyaan dari Kak Dina, terus kita juga sempat nostalgia bareng dan lain sebagainya. Oke, jadi tanpa terasa kita udah mau di penghujung acara nih Kak. Sebelumnya kami makasih banget ya Kak, Kak Lila, Kak Tinton udah bersedia hadir, terus kayak sharing-sharing pengalamannya di sini. Oh ya, sebelum kita akhiri nih Kak Liv, ada sesi foto bareng buat partisipan di sini. Oh iya, boleh. Berarti harus pada on cam dulu nih ya, teman-teman. Bapak Anton, Bapak Bawon, dan Bapak Ari, apa masih di room ya, Bapak Ari? Dan baru sudah live kayaknya. Oh, sudah live. Oke. PDD udah siap apa gimana? Belum pada on nih, belum pada on. Teman-teman bisa on cam dulu ya. Biar Anton ngerocker lagi nih sekarang, rambutnya panjang nih. Ya, pandemi ya. Ada alasan Ayo toh. on cam Kak. Nggak perlu malu. Mungkin ditunggu sampai 21.14 kali ya, atau 21.15 gitu. Oke. Mungkin masih pada nyari jilbabnya dulu atau sisiran dulu yang para laki-laki atau bagaimana ini. Monggo nih kakak-kakak diambil dulu jilbabnya. Teman-teman yang yang dari non DODRG juga boleh banget ikut, ayo. Kan bentar lagi mau dari kita. Cie. Kenang-kenangan ya, Fatima ya. Iya, benar. Ayo yuk teman-teman. Jam 9.14 kita foto ya. Dari PDD udah siap belum? 1 menit lagi nih, 1 menit lagi. Ayo yang belum on yuk. Ayo. Sudah 9.14 nih. Mungkin tim PDD ya bisa minta tolong untuk dipotretkan, screenshotkan. Ini kasih aba-aba ya Kak, biar fotonya cakep semua. Slide pertama dulu. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, udah belum dari PDD? Boleh diulangi ya? Barusan ada yang baru on cam soalnya. Oke. Slide pertama lagi. 1, 2, 3. Slide kedua ya sekarang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Apa mau gaya bebas nih? Boleh banget. Tim PDD udah siap ya, gaya bebas ya. Oke, teman-teman ya. 1, 2, 3. Pakai filter. Ya, oke. Biar cantik pakai filter. Yang slide kedua 1, 2, 3. Oke, udah cantik. Oke. Gimana nih ya, Kak? Padahal udah malam ya kok masih cantik semua gitu, maksudnya belum wajah-wajah ngantuk, kayaknya seru banget sih ya malam ini. Pastinya dong. Mukanya masih seger-seger gitu. Aduh, Pak Anton makin keren nih. Wih. Pakai
kacamata, mantap, Bapak. Ya dong, seru banget. Oke. Tapi waktunya sudah berakhir nih, Kak. Iya, karena sekarang udah mulai larut ya, udah waktunya tidur, waktunya bobo. Terpaksa untuk saat ini kita akhiri di sini dulu ya, teman-teman. Aduh, jangan pasang muka sedih gini dong. Nanti kita ada lagi ya. Kapan lagi ya, Kak ya? Oh, nanti dong, pas nanti udah daftar. Oh iya, jangan lupa di-share lagi ya, tim panitia, linknya takutnya misalnya ada yang terlewat. Misalnya mau di-save dulu nih, ntar malam langsung mau ngejar bikin motivation letter, atau mau langsung ngumpulin arsip-arsip yang bakal di-upload di G-Form ya, di G-Form-nya. Nah, pastinya setelah dengerin diskusi kita tadi bareng Kalila, Kak Tinton, pastinya teman-teman udah gak ragu lagi dong buat daftar di DODRG gitu ya. Pasti deh, pastinya sih langsung sih ya. Aku aja kayak pengen daftar lagi gitu kalau boleh daftar, misalnya belum daftar gitu ya. Kedua kalinya gitu ya, Kak. Kedua kalinya. Oke. Mungkin kita cukupkan sekian ya acara di malam hari ini. Saya selaku MC, Kak Alifa juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung. Oh ya, kami juga terima kasih banget ya buat Bapak Anton, Bapak Bawon, Kak Tinton, Kak Lila untuk hadir di acara malam hari ini. Terima kasih banget ya Bapak, Mas, Mbak telah menyisihkan waktunya untuk kami untuk sharing bersama di sini. Semoga lancar terus ke depannya, dipermudah segala urusannya. Betul. Amin ya Untuk Allah. Kak Lila, Amin. Thank you semoga juga lancar untuk studinya. invite. Amin. Semoga Lila Amin. bisa ketemu Kak Guru. Terima kasih banyak semuanya. Siap, Mbak. Mas. Teman-teman, Abang. Oke. Makasih teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Tidak bosan juga nih buat ngingetin ya, untuk jangan lupa mentaati protokol kesehatan selalu ya teman-teman. Ya, benar. Tetap sehat, tetap bahagia. Dan jangan lupa daftar di UDRG 2022. Linknya ada di chat ya. Terima kasih. Jangan lupa Mas. join keseruan kita tahun depan. Yeay. Yeay. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Terima kasih, Pak Bawon. Terima kasih Pak Bawon. Semangat Intan, Lila. Semangat. Semangat. We miss you all. Oke, saya live dulu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya live dulu juga ya. Iya, izin live juga. Terima kasih, Terima kasih Kak. Mas Tinton dan Mbak Lila. Terima kasih. Lancar ke Terima depannya, kasih, Mbak Lila. sehat-sehat ya, Kak. Amin. Amin. Amin.